Sobat Edraflow, pernah nggak kalian merasa hari kalian hancur cuma gara-gara satu komentar jahat di media sosial? Atau mungkin kalian stres berat karena terjebak macet dan takut telat masuk kantor? Mas Henry Manampiring dalam buku ini memperkenalkan kita pada sebuah konsep bernama stoicisme, atau yang beliau sebut filosofi teras. Intinya simpel. Kebahagiaan sejati tidak datang dari hal-hal di luar diri kita, melainkan dari cara kita meresponnya. Pilar paling dasar dari filosofi teras adalah dikotomi kendali. Mas Henry menjelaskan bahwa dalam hidup ini ada dua hal yang ada di bawah kendali kita dan hal yang di luar kendali kita. Hal yang di luar kendali itu seperti cuaca, opini orang lain, kemacetan, hingga masa lalu. Sedangkan hal yang di bawah kendali kita hanyalah pikiran dan tindakan kita sendiri. Highlight-nya begini, kita sering stres karena mencoba mengendalikan hal-hal yang sebenarnya tidak bisa kita kontrol. Fokuslah pada responmu, bukan pada situasinya. Kalau macet, kamu nggak bisa menghilangkan mobil-mobil itu, tapi kamu bisa memilih untuk mendengarkan podcast yang bermanfaat daripada marah-marah. Di buku ini juga ada metode praktis bernama STAR yang bisa dipakai saat kita mulai merasa emosi negatif seperti marah, iri, atau sedih. Langkah pertama, stop, berhenti. Jangan langsung bereaksi, diam sejenak. Langkah kedua, think and assess, pikirkan dan nilai. Tanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar buruk atau cuma perasaan saya saja? Langkah ketiga, respon. Berikan tanggapan. Setelah kepala dingin, barulah berikan tanggapan yang bijak. Filosofi teras mengajarkan satu hal penting, bukan kejadiannya yang menyakiti kita, tapi penilaian kita terhadap kejadian itulah yang membuatnya terasa perih. Ini mungkin terdengar aneh, tapi para penganut stoik sering melakukan latihan bernama premeditatio malorum. Artinya, membayangkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Tapi tenang, ini bukan untuk menjadi pesimis. Justru sebaliknya, latihan ini membuat kita siap secara mental. Dengan membayangkan kemungkinan buruk, kita tidak akan terlalu kaget jika itu benar-benar terjadi. Dan pada saat yang sama, kita jadi lebih bersyukur atas hal-hal baik yang kita miliki hari ini. Di Indonesia, pendekatan ini sebenarnya mirip dengan prinsip ikhlas tapi tetap waspada. Poin terakhir dari filosofi teras adalah hidup selaras dengan alam atau menggunakan nalar manusia. Manusia dibekali akal sehat untuk membedakan mana yang penting dan mana yang tidak. Hidup selaras dengan alam berarti menerima satu kenyataan. Perubahan adalah sesuatu yang abadi. Orang bisa datang dan pergi, jabatan bisa hilang, harta bisa habis. Dengan menyadari hal ini, kita tidak akan terlalu terikat pada hal-hal duniawi, dan pada akhirnya kita bisa fokus pada hal yang paling penting, kebajikan dan menjadi manusia yang baik.